sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan taati perintah maksiat keduanya, tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli kedua orang tuamu dengan ma'ruf di dunia ini, tetap berhubungan baik. Anak tetap merendahkan diri di hadapan orang tuanya yang musyrik dalam urusan yang ma'ruf, tidak menyalahi aturan. Tapi kalau perintahnya mengajak maksiat, jangan dengar, jangan taati. Namun jika tidak ada kemaksiatan dalam perintahnya, kewajiban anak tetap menyambung hubungan baik dengan orang tuanya. Ya, ada lagi. Halaman 7 ada surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Mohon dijelaskan pada kalimat kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Ya, artinya dijauhkan Allah dari rahmat dan hidayahnya. Jadi dia hidup terombang-ambing dalam kesesatan, tidak tahu arah. Kezaliman yang dia lakukan, kemaksiatan yang terus-menerus dilakukan, itu tampak baik dalam pandangannya, sehingga tidak sadar bahwa sebetulnya dia ini hidup dalam kesesatan, terombang-ambing dalam kesesatan, dijauhkan oleh Allah dari rahmat dan hidayahnya. Allah tidak sudi memberi petunjuk bagi orang yang bergelimang kesesatan, bergelimang dalam kemaksiatan. Artinya Allah tidak akan rubah keadaannya, karena dia telah memilih jalan kesesatan itu setelah jelas baginya jalan petunjuk dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah, yang mana turunnya Al-Quran dan diutusnya Rasulullah itu menjadi jalan petunjuk yang sangat terang benderang. Tetapi kenapa dia milih jalan kesesatan, mengabaikan jalan yang terang benderang? Dia memilih jalan kegelapan. Ya sudah, oleh Allah dibiarkan. Nek pilihanmu kuwi, ya sudah, silahkan berfoya-foya dalam kemaksiatan, dalam kesesatan. Kamu nanti pasti akan menerima akibat dari kesesatan itu. Akibatnya apa? Wa nuslihi jahannam, kami masukkan mereka ke jahannam. Wa sa'at masira, jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka di dunia dibiarkan sesat oleh Allah karena memang pilihannya sendiri. Sudah tahu jalan kebenaran karena Quran sudah diturunkan, Rasulullah sudah diutus,
untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Sudah tahu yang hak, kenapa pilih yang batil? Sudah tahu perintah kebenaran itu untuk mengikuti yang hak, kenapa memilih batil dengan mengikuti hawa nafsu? Maka falamma zaghu azaghallahu qulubahum walakin qasat qulubuhum. Dalam Quran surat As-Saff ayat 5. Wah, diingat kembali itu. Surat Saff. Surat Saff. Nomor surat 61 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ya toh? Umatnya Nabi Musa itu sudah tahu bahwa Nabi Musa itu Rasulullah, utusan Allah kepada kaumnya untuk membawa kebenaran risalah ilahiyah, kebenaran cahaya dari Allah. Sudah tahu begitu, karena terus mengikuti hawa nafsu, akhirnya kaumnya Nabi Musa menyakiti Nabi Musa, menolak seruan yang dibawa oleh Nabi Musa, bahkan menyakiti Nabi Musa. Artinya jalan kebenaran itu sudah terang benderang, tetapi dia memilih jalan kesesatan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih jalan sesat, maka Allah biarkan hatinya tersesat. Maksudnya apa? Allah membiarkan mereka sesat dan bertambah jauh dari kebenaran, tambah jauh dari rahmat dan hidayahnya, sehingga semakin dalam, semakin terjerumus dalam kesesatannya. Dan Allah tidak sudi memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik, yang terus bergelimang kemaksiatan, terus berjalan dalam kesesatan. Allah tidak sudi memberi petunjuk. Nah, sama dengan ayat ini. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sudah paham betul bahwa diturunkannya Al-Quran itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Diutusnya Rasulullah itu untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran. Manusia sudah tahu, karena jalan kebenaran sudah terang benderang. Tetapi kenapa memilih jalan kesesatan? Ya sudah, akan dibiarkan oleh Allah semakin tersesat. Nah, nanti kalau sudah sampai di hadapan Allah, diseret masukkan neraka, wasaat masiro. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan manusia juga sadar tempatnya yang abadi bukan di dunia. Hidup hanya sementara di dunia, kenapa meniti jalan kemaksiatan
Kenapa meniti jalan kesesatan? Sudah tahu kebenaran, kenapa kok tidak berhenti tobat dari kemaksiatan dan kesesatan? Padahal hidup tidak lama, hanya sebentar. Sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia. Ada di antara yang hadir ini, Bapak Ibu, berani menjamin dirinya 10 menit lagi masih hidup? 1 menit ke depan masih hidup? Tidak ada yang berani menjamin. Ini membuktikan bahwa kematian itu sangatlah dekat karena bisa terjadi kepada siapapun sewaktu-waktu. Maka yang namanya al-maut qaribun, kematian itu sangat dekat. Dan terbukti sekarang jam 9.48, sini 47. Menurut jam itu, yang di sana itu, adakah yang berani menjamin dirinya 9.50 masih hidup? Tidak ada yang berani. Karena kita yakin kematian itu sewaktu-waktu, dekat sekali datangnya. Lah urip mung pisan tur mung sedilit lho. Habis itu tinggalkan dunia, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa tidak sabar meniti jalan kebenaran? Kenapa terus hidup dengan hawa nafsu? Kenapa tidak hidup dengan wahyu? Hiduplah dengan wahyu ilahi. Tidak lama Bapak Ibu waktu kita di dunia. Tidak lama, hanya sebentar. Ibarat kata mau mampir ngombe. Wis ngene jek dienggo guyon. Bagi para pendurhaka itu, lah urip mau mampir ngombe mengareng ngombe ora oleh. Bermain-main dengan nasihat. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah beraninya dia menentang api neraka. Tidak ada waktu lagi kita. Waktu kita semakin dekat. Mau hidup sampai kapan? Mau hidup 300 tahun lagi? Kira-kira ada nggak di antara panjenengan yang 300 tahun lagi masih hidup? Atau usia 100 tahun, kira-kira masih bisa sepak bola tidak 100 tahun? Atau hanya di tempat tidur menunggu bantuan anak-anaknya? Mau berdiri ndak bisa, duduk ndak bisa. Anak-anaknya datang wis lali, kowe sopo? Kalau toh sampai 100 tahun, 120, 150, yakinlah Bapak Ibu tidak bisa beraktivitas seperti ketika jenengan usia 20, 30, 40, 50. Maka la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berislam secara totalitas. Jangan hanya Islam KTP. Kalau hanya Islam KTP, koruptor ini ditonton KTP ini ya agama Islam. Orang yang terlibat perzinaan, ini ditonton KTP ini ya Islam. Mungkin ketika saking ramu dengi Islam, neng apal dungane, ketika mau zina yo ndonga mungkin.
Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Doa digunakan sebagai olok-olok permainan. Doa digunakan sebagai olok-olok. Ya, kan ada sekarang ini manusia-manusia generasi sekarang ini terbuat dari apa hatinya? Terbuat dari apa pola pikirnya? Mau makan babi ucap bismillah. Ya toh? Itu kan memperolok-olok kalimat bismillah. Dibuat lelucon. Rumangsane lucu padahal tidak lucu. Dibuat main-main. Nama Allah dibuat main-main. Ini manusia-manusia generasi sekarang. Dulu itu teknologi belum semaju ini, nggak ada medsos. Hidup itu tentram, nyaman. Sekarang gara-gara medsos, kebanyakan dari kita orang Islam belum siap untuk bermedsos. Hidup menjadi tidak nyaman sekarang. Semua bentuk kemaksiatan masuk di situ. Dan anehnya banyak orang yang ngaku Islam ikut-ikutan bermaksiat di situ. Sehari tidak bermedsos ria ono kaya dunyane peteng dedet. Padahal dulu tidak pernah bermedsos ya ora peteng dedet. Dulu hidup hanya dengan teplok, penerangannya tintir. Beli lengopet pakai jeligen. Ketika beli saja jiglene di geduk-geduke nggon lutut sambil jalan. Iya jiglene geduk-geduke sambil jalan. Habis itu antri beli lengopet. Anak sekarang mana paham lengopet. Dulu yang punya TV dengan aki, TV-nya baru bisa hidup dengan aki. Gek sing nonton sak RT, sak kampung, sak desa. Karena pada waktu itu yang punya TV itu orang kaya. TV-nya hitam putih, dia pakai diputer itu. Antena di dalam kan rada bruwet metu semut ditutuk plek gitu. Ditutukin TV-nya ya manut terus bening gitu loh. Dulu masih penerangan itu hanya dengan teplok, tintir. Yang punya Petromax kuwi wong sing sugih punya Petromax. Anak sekarang apa mudeng itu? Enggak mudeng. Karena enggak ngerti loro-lopone orang tuanya zaman dulu. Anak sekarang kan generasi penikmat saja sudah. Lahir ceprot, wah teknologi sudah begitu maju. Umur setahun, wong tuane ngeneng-ngeneng setelke HP. Ben anake anteng. Tonton ke Upin Ipin, dan itu umur setahun. Anake umur 2 tahun, 3 tahun wis iso ngene-ngene ngono wong tuane seneng. Pinter ngegame. Wong tuane seneng, wah anakku wis canggih banget main HP padahal lagi 3 tahun, 4 tahun. Kok tidak? Alhamdulillah anakku sudah fasih baca Quran padahal baru 3-4 tahun. Kalau kita mau menyadari ini, sebetulnya kita itu belum siap menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Gara-gara teknologi semakin maju dan kita juga menjadi penikmat dari kemajuan teknologi itu, akhirnya rumah Allah ditinggalkan,
Pedoman hidup hudal linnas, Al-Quran juga ditinggalkan. Sekarang Bapak Ibu yang hadir di sini ini, mungkin setiap hari itu sudah tidak qiraatul Quran. Ada ya. Mungkin ada qiraatul Quran sudah ditinggalkan. Tapi qiraatu WhatsApp, qiraatu Instagram, qiraatu musyahadatu TikTok, itu terus dilakukan. Qiraatu status itu terus dilakukan, bahkan mungkin setiap detik, setiap menit. Tapi qiraatul Quran sudah ditinggalkan. Nggih napa nggih? Alhamdulillah jujur jenengan. Maka tanyakan nuraninya. Nanti malaikat tidak tanya Bapak Ibu, "Hei fulan" atau "Hei fulana, kenapa di dunia kamu tidak baca-baca WA? Kamu kenapa tidak punya akun Instagram? Kenapa tidak punya akun TikTok?" Malaikat tidak tanya itu. Justru yang akan ditanyakan, kenapa kamu punya akun media sosial tetapi kamu gunakan untuk kemaksiatan? Tabarruj di dunia maya, ghibah berjamaah di dunia maya, di grup WA, ghibah berjamaah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kan pernah tahu kami sampaikan, kalau Bapak Ibu punya grup media sosial isinya ghibah, jangan namai grup itu sebagai grup perindu surga, tapi namai grup itu pemakan bangkai manusia. Itu grup pemakan bangkai manusia, karena isinya ghibah gitu. Begitu jenengan mau mersani, langsung judulnya grup pemakan bangkai. Akhirnya nggak nyaman hati, terus keluar dari grup itu. Tapi kalau jenengan namai grupnya sebagai perindu surga Firdaus, tapi isinya ghibah, jenengan hanya lihat nama grupnya tertarik, perindu surga Firdaus, tiba isine rasan-rasan, fitnah, ngumbar aib saudaranya. Lah untuk apa tergabung dalam grup-grup yang seperti itu? Kan pasti hanya untuk kepuasan hawa nafsu. Sudah, hidup sekali yang sebentar ini jangan terus berjalan dalam kemaksiatan dan kesesatan. Nanti Allah akan jauhkan dari kebenaran, semakin dalam tersesat, pada akhirnya binasa dunia, binasa akhirat, seret ke neraka jahanam. Nek boten ngandel jenengan buktekke. Bagi yang tidak percaya silahkan dibuktikan apa yang menjadi ketetapan dinullah ini, ketetapan agama Allah ini. Apa yang menjadi ketetapan Allah ini silahkan buktikan. Seumur hidup dalam kemaksiatan, jangan berhenti dari kemaksiatan. Kau panggone jahanam atau jannatul firdaus, silahkan dibuktikan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, ada lagi. Brosur halaman 8 pada kesimpulan nomor 1. Nah, berarti sudah selesai ini, udah kesimpulan. Ya, udah. Mohon dijelaskan kesimpulan pada nomor 1. Sebagai orang yang beriman diwajibkan taat dan tunduk patuh kepada Allah secara mutlak, baik sukarela maupun terpaksa. Iya. Taat kepada Allah
dengan terpaksa, apa tidak bertolak belakang dengan keikhlasan? Ya tidak. Memang Allah tetapkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tetapi kalau sudah milih Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Islam punya aturan. Kalau sudah milih Islam, maka kita ini terikat dengan aturan Islam. Mau atau tidak mau, ikhlas atau tidak ikhlas. Kalau tidak mau dengan aturan Islam, solusi dari Allah mudah. Jangan jadi orang Islam, simpel tak? Tapi kalau sudah milih Islam, maka fad'allah mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah, dengan memurnikan agama kepada Allah, meski pada awalnya dengan terpaksa. Untuk menjalankan satu kebaikan itu pada mulanya terkadang memang harus dipaksa. Allah turunkan perintah sholat. Sholat itu kewajiban bagi setiap muslim dimanapun dia berada. Kalau dia orang kafir, orang musyrik, tidak terkena aturan sholat, tidak terkena kewajiban sholat. Tapi kalau dia milih Islam, jadi seorang muslim, selama akalnya masih sadar, wajib hukumnya dia tunaikan sholat. Meski awalnya ditunaikan dengan terpaksa. Kalau terus istiqomah, lama-lama menjadi biasa, kemudian tashihun niyyah, luruskan niat bahwa sholat saya bukan karena terpaksa, tetapi karena mukhlis, ikhlas kepada Allah. Contoh mudahnya begini. Bapak Ibu, tidak ada paksaan bagi panjenengan untuk jadi PNS. Apa ada yang memaksa? Kan tidak. Siapa yang ingin jadi PNS silahkan, siapa yang tidak ingin silahkan. Tapi begitu panjenengan milih jalur menjadi ASN, kemudian mengusahakan ke arah sana, sebelum jadi ASN saja sudah dipaksa dengan aturan. Kalau jenengan tidak mengikuti aturan itu, maka ya tidak bisa jadi ASN. Begitu jadi ASN ada kedisiplinan, aturan yang memaksa. Kalau misalkan dibuat aturan bagi semua ASN, silahkan sebulan ini boleh masuk, boleh tidak. Kira-kira pada masuk atau tidak? Tidak, wong diberi kebebasan. Meski tidak masuk tetap tunjangan diberikan, gaji diberikan, sertifikasi tetap double pitu malahan. Andai kata Allah juga beri kebebasan, la junaha 'alal muslimin tarkus salat amdan, misalkan begitu. Tidak ada dosa bagi orang Islam meninggalkan sholat dengan sengaja. Misal Allah buat ketetapan seperti itu melalui Rasulnya. Kira-kira wong Islam itu do sholat ora? Boten. Boten. Kenapa? Inna nafsala ammaradum bisu. Hawa nafsu itu condong pada keburukan.
seneng ora sholat. Apa meneh kalau sampai dikatakan meninggalkan sholat dengan sengaja kuwi ra dosa. Apalagi kalau ada kebebasan seperti itu, meski ngaku Islam tetap ora enek sing sholat. Lah wong sudah dipaksa dengan aturan, sudah dipaksa dengan aturan innas sholata apa itu alal mu'minina apa kitabam mauquta. Sudah dipaksa, Allah berikan ketetapan sesungguhnya sholat itu kewajiban atas orang-orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan. Itu saja banyak kok ngaku Islam tidak sholat. Memang awalnya dipaksa, tapi begitu sudah terbiasa, dia lama-lama menjadi biasa dan lakukan tashihun niyah, pelurusan niat. Awalnya sholat itu karena dipaksa orang tua, bukan mukhlis karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, tapi lama-lama menjadi biasa sehingga paham dan melakukan pelurusan niat bahwa sholat saya bukan karena orang tua, tapi karena Allah. Itu makna mukhlis, isim fa'il dari akhlasa. Akhlasa yukhlisu, sifatnya ikhlas, orangnya disebut mukhlis. Apa arti akhlasa? Akhlasa itu berusaha memurnikan sesuatu dari kekeruhan. Berulang kali kita contohkan. Di dalam gelas ini ada air. Kalau ini terbuka, kemungkinan besar air ini kecemplungan sesuatu yang menjadikan kotor dan keruh. Ketika saya ingin meminumnya, ada kotoran, ada kekeruhan. Saya harus berusaha menghilangkan kekeruhan, kotoran yang ada dalam air ini. Saya ambil, biar airnya kembali menjadi khalis, menjadi murni, bersih lagi, murni, sehingga bisa diminum. Lah usaha untuk menghilangkan kekeruhan, mengembalikan sesuatu menjadi murni kembali, itu disebut dengan akhlasa. Orangnya disebut mukhlis, maka harus ada usaha dari orangnya agar ibadahnya itu berubah menjadi ikhlas karena Allah. Kalau awalnya terpaksa karena takut dengan orang tua, maka si anak harus ketika sudah balik, sudah dewasa, dia harus tashihun niyah, pelurusan niat, berusaha memurnikan kembali tujuan ibadahnya. Yang awalnya takut kepada orang tua, maka dia berusaha menjadikan sholat dan amal soleh lainnya hanya untuk Allah, sehingga tidak bertentangan. Orang yang infak juga begitu. Perintah Allah, anfiqu taw'an au karha, kan itu. Berinfaklah kalian dengan sukarela maupun dengan keterpaksaan. Kenapa? Karena ini kebaikan. Kembalinya akan manfaatnya kembali kepada masing-masing, dunia dan akhirat. Kalau tidak dipaksa dulu, mustahil dia akan mendapatkan kebaikan di balik infak sabilillah. Meski awalnya terpaksa, lama-lama biasa karena Allah. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau infak, solusinya simpel dari Allah. Jangan jadi orang Islam, titik. Udah.
Kalau masih jadi orang Islam, kita terikat dengan aturan Islam dan harus dijalankan semaksimalnya. Ya, ada lagi? Untuk kesimpulan nomor 1 ini bisa didukung dengan surat Ali Imran. Ya, dibaca, mari. Ali Imran 83. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari Allah, padahal kepadanyalah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit